Makanya kalau udah tua usia 40 itu karakternya susah bergerak Mas Noval. Susah. Makanya kalau belum 40 itu masih bisa dirubah. Walaupun setelah 40 ya bisa dirubah, tapi itu harus dengan effort yang sangat besar. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum ya. Kita bagaimana membangun karakter muslim zaman now di era globalisasi. Ya, baik. Pertanyaan menarik ya. Baik, di sela-sela kita menunggu waktu berbuka ini ada pertanyaan nih dari Mas Noval ini. Gimana sih cara membangun karakter generasi Islam ya di era global seperti ini? Mau nggak mau ya, suka nggak suka. Karakter itu apa sih? Karakter itu kumpulan kebiasaan yang dibangun sejak masa kecil sampai dewasa. Makanya kalau udah tua usia 40 itu karakternya susah bergerak Mas Noval. Susah. Makanya kalau belum 40 itu masih bisa dirubah. Walaupun setelah 40 ya bisa dirubah, tapi itu harus dengan effort yang sangat besar. Maka dalam ilmu psikologi itu ada istilah life begin 40. Hidup itu mulai 40. Artinya apa? Setelah 40 tahun itu itulah aslinya kamu itu di situ. Kamu settle di situ, jadi apa itu ya 40 tahun itu. Ya, walaupun ada yang orang menemukan jalannya setelah 40 sekian ya ada. Tetapi 40 itu akan diilhami oleh perilaku-perilaku yang dia bangun sejak TK, SD, SMP, SMA. Nah, karakter apa yang harus ada, yang harus diinputkan di situ. Nah, ternyata dalam Islam sudah diajarkan, Mas. Jadi, dalam Islam itu kalau kita mau keren, ya mau tidak mau kita harus karakternya itu berbasis kepada tauhid, kepada keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid ini sendiri itu yang paling mendasar, cara paling efektif efisien adalah dengan menjaga kualitas sholat. Karena kalau kita bicara tauhid adalah kita bicara menyembah Allah. Kalau kita bicara menyembah Allah ya kita bicara sholat. Otomatis orang yang mau belajar tentang sholat, mau meningkatkan kualitas sholat, maka dia kemudian punya relasi, punya komunikasi yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sudah komunikasi bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi dia muncul karakternya. Karakter nggak mau nipu, karakter nggak berkhianat, karakter sobar, karakter yakin, karakter nggak takut, nggak cemas. Lihat, ketika Abu Bakar As-Siddiq menemani Kanjeng Nabi masuk ke dalam gua, menghindari kejaran para kaum kafir Quraisy, kemudian masuk dalam gua, guanya itu jangan dikira-kira seperti gua zaman di Indonesia, guanya dawa banget sana, masuk ke sana, enggak, gua di Arab itu gua itu ya cuma kayak bolongan, kemudian dari sini sampai situ atau sampai situ aja. Jadi kalau dilongok gitu bisa ketahuan kalau agak maju dikit. Kalau gua di Jogja saja misalnya apa namanya gua Keskendo, gua Maharani itu kan guanya panjang banget. Ini enggak, zaman Nabi kan guanya cuma gitu. Nah, kemudian Abu Bakar itu sempat goyang, Mas. Kenapa? Karena begitu masuk menemani Kanjeng Nabi itu, aduh ini gimana ini? Kalau kafir Quraisy tahu gitu kan, kemudian agak panik gitu kan. Nah, ketahuan. Wajahnya Abu Bakar ketahuan. Karena kalau panik masalahnya bukan apa-apa, bukan nggak jago kelahi. Masalahnya adalah mereka pasukannya banyak banget, dendam banget, udah bawa senjata komplit, sini cuma berdua tanpa senjata. Nah, di saat seperti itu Abu Bakar itu kelihatan kalau cemas, panik. Maka Rasul dengan tenang mengatakan, tenang Abu Bakar, innallaha ma'ana, kata Rasulullah. Allah bersama kita. Tenanglah hati Abu Bakar, karena yang bilang adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kanjeng Nabi bisa ngomong seperti itu kenapa? Ya karena dekat dengan Allah. Nah, makanya lihat para ulama-ulama aulia, warasatul anbiya, para wali-wali itu ciri utamanya jelas, la takhaf wa la tahzan. Enggak ada cemas, enggak ada keraguan, enggak ada khawatir. Itu ulama. Ini katanya besok pertama mau naik lagi ya. Jangankan naik, mau naik sampai 1 liter 1 juta ya biarin aja gitu kan. Dia enggak cemas. Pak Yai benjing tirose ajenganu, dia santai sekali. Kenapa? Ya dia yakin bahwa semua masalah itu akan ada solusinya. Ini terbangun karena apa? Karakternya ada. Nah, karakter-karakter ulama ini dibangun lewat apa? Lewat tauhid. Dan tauhid ini lewat apa? Lewat sholat. Makanya perbaiki sholat dulu kalau kita mau memperbaiki generasinya. Maka sekarang mencari pemuda yang mau ke masjid itu susah. Pemuda yang mau jamaah itu susah. Pemuda yang mau ngaji itu susah. Makanya kalau sekarang mau bangun karakter anak kita ya dididik lewat sholatnya. Nah, gimana nggak bisa kalau misalnya contoh kemarin saya ngisi di salah satu sekolah gitu kan, saya check up,
Coba saya mau pengen jujur, siapa yang nggak sholat subuh berdiri semua? Wah, hampir separuh lebih, Mas. Padahal dia muslim gitu kan. Nggak sholat subuh, bayangin dengan usia dia di SMA udah nggak sholat subuh. Saya tanya kenapa nggak sholat? Saya bangunnya jam 6 Pak Ustadz. Saya setengah 6 baru bangun Pak Ustadz. Ini kan nggak ada ilmu fikih. Padahal ilmu fikih mengatakan kamu mau bangun jam berapapun sholat subuh hukumnya sah. Asal di situ memang betul-betul bangun jam segitu. Tapi itu sesekali, bukan kebiasaan. Kalau setiap hari namanya Anda membuat aturan sendiri gitu. Ya nggak boleh. Kalau sesekali jam 6:30 ya boleh aja sesekali. Mungkin habis nyuting sana acara dari pagi sampai malam atau sampai apa, kemudian bangunnya jam 6 baru bangun, baru sholat subuh, ya nggak apa-apa. Nggak bisa kemudian, ini sudah terlambat nggak usah sholat. Ya malah kena hukuman, tetap harus sholat. Nggak tetap harus sholat. Nah, dari mana itu terbentuk? Ya dari ilmu kan. Nah, jadi kalau kita bicara gimana cara membangun karakter generasi muda Islam atau karakter orang Islam sendiri yang baik, ya jaga sholatnya. Karena dari sholat, ya, karena jelas kan, besok yang dihisab pertama oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain nggak dilihat, pasti bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, yang lain juga nggak dilihat, karena pasti rusak. Nah, oleh karena itu, kata kuncinya kan jelas kan, sholatlah. Nah, ketika sholatnya bagus, tanpa diminta, tanpa dicek, mengikuti yang lain, sabarnya muncul, tauhidnya muncul, keyakinan sama Allahnya muncul, hati-hatiannya muncul, waspadanya muncul, sopan santunnya muncul. Maka lihat kiai-kiai, ada kiai-kiai galak, miso-miso, ndak ada, tenang dia, santun, kelasnya nggak apa. Bahkan kalau kelas kiai-kiai hebat tuh lihat orang yang maksiat itu dilihat gitu, besoknya dia tobat atas izin Allah tentunya. Itu saking ampuh. Kenapa ya? Karena dia yakin dan karakternya terbentuk. Nah, makanya kenapa di sekolah-sekolah itu selalu mengadakan acara jamaah, acara mabit, itu untuk bangun karakter. Nah, itu makanya kalau Anda cari jodoh, Mas Eko, cari yang karakternya dibentuk sejak awal. Jangan sampai mentah. Kalau Anda cek kok dulu dari TK, SD, SMP, SMA nggak jelas, wah jangan. Karena Anda nggak mungkin bisa bentuk itu. Anda malah bisa katut kebentuk nanti kalau nggak hati-hati. Itu harus hati-hati. Oke gitu, terima kasih. Selamat menanti buka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita selanjutnya diberikan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.